Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan OP Madrasah, kali ini kami coba share kembali salah satu aplikasi yang kami buat dan kami kembangkan, yaitu aplikasi rapot kurikulum 2013 yang insya Allah untuk panduan penilaiannya sudah disesuaikan dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 5161 tahun 2018. Agar tidak ada kesalahan dalam penggunaannya, tonton video ini sampai selesai. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung dengan OP Madrasah, agar setiap kali kami membagikan atau share aplikasi pendidikan gratis lainnya, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika kami share aplikasi pendidikan lainnya tersebut. Terima kasih. Langsung aja kita ke aplikasi. Untuk aplikasi ini ada password, tapi tidak usah khawatir karena OP Madrasah selalu membagikan aplikasinya dengan secara gratis. Untuk password ini nanti akan tampil selama video ini berjalan, akan ada huruf-huruf yang muncul. Silakan rekan-rekan gabungkan. Penulisannya nanti tanpa spasi. Jadi sekali lagi, untuk passwordnya selama video ini berlangsung nanti akan ada huruf-huruf yang muncul, nanti digabungkan aja sehingga membentuk sebuah password. Nah, untuk pengisian aplikasi ini yang diisikan cukup yang berwarna putihnya ini aja. Nah, di sini untuk semester tinggal dipilih aja semester 1 atau semester 2. Kemudian untuk tingkat juga sama, tingkat 1 atau 2 sesuai yang diampuh. Untuk kelas atau rombelnya ini dituliskan aja. Nah, di sini untuk NIP baik guru ataupun kepala yang berwarna kuning ini bisa dipilih. Ini bisa NIP, NUPTK, NPK ataupun PKID. Tempat tanggal rapot ini sesuaikan dengan dari masing-masing dan tanggal pembagian rapotnya. Setelah pengisian ini, kemudian pengisian data peserta, ya peserta didik ya sama ya seperti rapot-rapot yang sebelumnya. Ini diisikan yang berwarna putihnya. Kemudian untuk kembali tekan tombol OP Madrasah. Kemudian untuk absen dan kondisi fisik ya sama ya, di sini izin apa. Kemudian di sini saran-saran ya. Tinggal diisikan aja. Kemudian ekstrakurikuler dan prestasi. Nah, ini untuk ekstrakurikuler ini ada pramuka pilihan kedua. Ini maksudnya bisa digantikan dengan ekstrakurikuler yang lainnya. Contoh misalkan kalau ada misalkan marawis, tinggal tulis saja ya. Yang ketiga silahkan digantikan aja. Ini untuk penilaiannya predikat, deskripsi untuk pramukanya sama untuk marawis dan pilihan ketiganya. Nah, ini untuk prestasi di sini bidang seni dan olahraga ya. Ini kalau misalnya tidak sesuai ini bisa digantikan aja. Nah, ini jenis-jenis prestasinya. Misalnya kalau seni apa aja ya, ini tinggal diisi. Kemudian untuk kembali tekan tombol OP Madrasah. Setelah diisikan, kemudian isikan KKM ya. Nah, ini kebetulan kalau kita di MI itu KKM-nya KKM tunggal. Jadi untuk KKM-nya semuanya disamakan aja
Ya misalnya kalau 70 semuanya. Nah, di sini untuk pelajaran SKI, nah jika di kelas kita yang kita ampuh 1 2 itu tidak ada pelajaran SKI, maka untuk KKM-nya dikosongkan. Ya. Sama juga dengan pelajaran IPA dan IPS. Karena IPA dan IPS adanya di kelas atas saja ya, kelas 4 5 6. Ini untuk KKM-nya dikosongkan. Tapi kalau misalkan ada, kalau untuk kelas 4 5 6 ini diisikan. Ya, misalnya tinggal diisikan aja 70 gitu ya. Kemudian untuk mulok, untuk kelompok C ya, ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kebetulan kalau kami di daerah Jawa Barat, karena sesuai dengan Pergub, yaitu bahasa Sunda, kita tuliskan bahasa Sunda. Tapi kalau misalkan di daerah lainnya sesuai dengan mulok di daerahnya masing-masing, ini tinggal diganti aja. Ya seperti itu. Kemudian nilai KKM-nya. Nah, jika ada muloknya ada 2 atau 3, ini tinggal ditambahkan aja di sini. Kemudian untuk bobot nilai, nah ini bobot nilainya totalnya harus 100 ya. Kalau RPH-nya 60, berarti PAT-nya 40. Ya. Jadi total RPH dan PAT itu harus 100. Nah, cukup jelas ya. Nah, kemudian setelah KKM itu ke KD ya. Nah, ini KD, tombol-tombol untuk pengisian KD di sini. Nah, ini untuk KD Quran Hadis, SKI dan pelajaran lainnya. Contoh untuk Quran Hadis. Nah, ini diisikan. Ini nomor KD-nya 3.1. Yang sebelah kiri ini untuk pengetahuan dan ini untuk sebelah kanan untuk keterampilan. Nah, sama ini tombol-tombol ini untuk KD mata pelajaran yang lainnya. Ya tinggal rekan-rekan diklik aja. Ya ditambahkan. Untuk kembali itu tekan tombol OK Madrasah. Setelah pengaturan KD baru kita ke pengisian nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai pengetahuan ini jika kita di sini harus hati-hati jika kita mengisikan nilainya sama. Contoh misalkan nilai yang kita isikan 70. Kalau untuk KD yang satunya lagi nilainya 70 lagi, itu harus dibedakan dengan koma. Jadi kalau misalkan sama nilainya, itu tidak akan bisa masuk. Ya. Jadi harus beda. 70 misalkan koma 1. Nah, baru masuk ya rekan-rekan. Tapi jika kita sudah punya nilai, ini mau dikopikan. Contoh misalkan di sini ada nilai. Kalau sudah punya nilai seperti ini, mau dikopikan, itu gunakan kopinya jangan copy paste langsung, tapi copy paste special values ini ya. Nah, seperti ini. Karena di sini banyak rumus-rumus di dalam kolom-kolom ini sehingga nantinya tidak mengganggu atau menghilangkan rumus-rumus yang ada. Oke. Untuk remedial jika ada di sini. Dan terakhir di sini untuk PAT ya. Nah, ini untuk PAT. Nah, kalau PAT belum diisi berarti ini nanti kalorinya kosong ya. Nah, ini diisikan aja nilai PAT-nya. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, sama seperti halnya pengisian untuk pelajaran Quran Hadis tersebut ya. Nah, untuk kembali kita tekan tombol OK Madrasah lagi. Untuk nilai pengetahuan keterampilan ini sama ya. Nah, sama untuk keterampilan itu ada 3 ya, dalam satu KD ada 3, yaitu proyek, praktek, dan portofolio. Ya, ini tinggal diisikan aja. Ini saya contohkan satu aja ya, satu KD. Tapi ini minimal diisikan sama rekan-rekan itu 2 KD ya yang diisikan. Ya sama, ini untuk mata pelajaran keterampilan lainnya. Ya, silakan diisi aja.
Untuk spiritual, nah di sini untuk spiritual, jika anak kita baik ya, itu kalau baik ini tidak usah diisi ya, secara otomatis ini akan predikatnya baik. Namun jika sangat baik ataupun perlu bimbingan, ya ini kita isi dengan angka 1 aja. Misalkan praktik ibadah sangat baik, isi dengan angka 1. Terus berdoa misalkan perlu bimbingan, ya yang berdoa diisi dengan angka 1. Ya seperti itu. Nah ini untuk deskripsinya juga bisa disesuaikan ya. Nah ini bisa diganti, silakan. Kemudian untuk predikat ini diisi secara manual ya predikatnya. Ini misalkan B, ini A, ini B, silakan. Ini C misalkan ya. Ya tinggal diisi aja untuk predikatnya secara manual. Kemudian untuk kembali ke tombol madrasah. Begitu juga dengan penilaian sosial. Ya untuk penilaian sosial sama dengan penilaian tadi spiritual, yaitu sangat baik, perlu bimbingan ya. Nah ini untuk deskripsinya, ini silakan kalau mau digantikan. Nah kalau sangat baik tinggal isikan dengan angka 1, perlu bimbingan tinggal diisikan pas di PB-nya diisikan angka 1. Namun jika putra putri kita nilainya baik, ya tidak usah diisi aja. Secara otomatis penilaiannya baik ya. Nah untuk predikatnya sama, ini isikannya secara manual ya. Misalkan ini A, ini B, ya ini C misalnya. Tinggal diisi aja secara manual. Yaitu untuk penilaian ya. Kemudian sebelum kecetak rapot, ini ketuntasan dulu ya. Ini untuk ketuntasan. Nah, di sini ada pilihan untuk naik atau tidak naik ya, atau tinggal ya. Nah, ini tinggal dirubah aja, diklik, klik lagi yang segitiga ini. Kalau misalkan tinggal, ini tinggal diganti aja dengan tinggal. Ya kalau naik diganti dengan naik. Ya seperti itu cukup jelas ya. Nah, ini untuk yang naik dan tinggal. Nah, misalnya contoh yang seperti ini yang belum tuntas misalkan ya. Ini bisa diganti dengan tinggal. Oke. Kemudian, nah di sini sebelum cetak rapot kita juga bisa melihat rekap nilainya. Nah, ini klik rekap nilai. Nah ini rekap nilai hasil penilaian kita ya. Yang tuntas belum tuntas ya. Nah ini bisa di print out. Kalau mau di print out, ini misalkan banyak kolom yang kosong mau dihilangkan, tinggal kita blok aja, blok kolom yang kosongnya ya di nilai ini ya, di nomor ini ya, nomor ini di blok sesuai yang kita inginkan. Kemudian klik tombol home, kemudian klik lagi tombol ini format, kemudian tekan tombol hide and hide, kemudian tekan lagi hide row ya, di hide row ya. Nah tinggal di print out aja. Untuk print outnya itu Ctrl P aja langsung ya. Kemudian setelah rekap nilai, terus cetak rapot. Nah untuk rapot ini tinggal dipilih aja ya sesuai siswanya. Nah, silakan pilih sesuai siswanya. Kemudian untuk print outnya tinggal klik Ctrl P ya, seperti itu.
Untuk cover juga sama, klik cover sini bisa langsung. Nih, tinggal dipilih. Sama untuk printoutnya, Ctrl P juga. Ini lampiran bagian belakang ya, jika ada sesuatu kita yang pindah ini tinggal print out aja. Nah, untuk penggunaan rapot ini cukup mudah. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Untuk aplikasinya silakan download di deskripsi ya, di bawah sudah disiapkan link downloadnya. Yang mudah-mudahan sekali lagi aplikasi ini bermanfaat. Jika suka dengan aplikasi ini, tekan tombol like dan silakan share, mungkin sehingga bisa sampai kepada yang membutuhkan. Sekali lagi, mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu mempermudah kerja kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.